Oke, kita akan mencoba menyelesaikan soal yang nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 3x kurang akar 2 sama dengan 0, di mana x-nya diminta dari 0 sampai 180 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 3 persamaan dasar dari trigonometri. Persamaan trigonometri yang dasar yang pertama adalah sin x sama dengan sin alfa. Nah, jika bertemu dengan bentuk seperti ini, maka penyelesaian dari sin x sama dengan sin alfa ada 2. Yang pertama adalah alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, sedangkan penyelesaian yang kedua adalah 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menemukan soal seperti ini adalah silakan ubah bentuk soal ini ke dalam bentuk umum dari persamaan trigonometri yang bentuk sin x sama dengan sin alfa. Maka kita tulis dulu soalnya. 2 sin 3x kurang akar 2 sama dengan 0. Nah, kita kan mau buat bentuk sin x sama dengan sin alfa. Maka di sini kita tinggalkan 2 sin 3x sama dengan negatif akar 2 berpindah ke sebelah kanan menjadi positif akar 2. Nah, supaya di sini tinggal sin, maka kiri kanan kita bagi dengan 2. Maka 2 bagi 2 tinggal sin 3x. Sin 3x sama dengan, ini sama lagi dengan setengah akar 2. Nah, pertanyaannya, sudahkah ini menjadi bentuk umum persamaannya? Belum. Karena di sini sin x, di sini sin x sudah memenuhi, di sini sin alfa, di sini belum sin. Maka kita harus ubah setengah akar 2 ini menjadi nilai sin berapakah yang nilainya adalah setengah akar 2. Nah, dari mana kita dapatkan nilainya ini? Kita boleh lihat dari tabel trigonometri yang ada di slide awal PPT kita. Sin berapakah yang nilainya adalah setengah akar 2. Ada banyak nilai sin yang nilainya adalah setengah akar 2. Tapi silahkan ambil yang paling kecil. Nah, setelah kita lihat di tabel, ternyata nilai dari sin 45 derajat lah yang memenuhi paling kecil dari setengah akar 2. Nah, pertanyaannya, sudahkah ini memenuhi bentuk umum dari rumus yang pertama? Ya, sudah memenuhi. Maka kita tulis sin x sama dengan sin alfa. Dengan kata lain, kita peroleh bahwa alfanya adalah 45 derajat, x-nya adalah 3x. Oke, maka kita masuk ke penyelesaian umum. Penyelesaian umum menggunakan rumus yang 2 ini. Nah, kita mulai dulu penyelesaian yang pertama. X1 sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, X-nya siapa? 3X ini kita angkut semuanya. Mari kita tulis 3X karena penyelesaian yang pertama kita tulis 3X1 sama dengan alfa. Alfanya adalah 45 derajat. 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, supaya tinggal X1, maka ini dibagi 3, ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. 3 bagi 3, dapatlah X1, 45 derajat bagi 3, 15 derajat, tambah 360 bagi 3, K kali 120 derajat. Maka ini menjadi penyelesaian umum yang pertama. Nah, kita masuk penyelesaian yang kedua. X2 sama dengan rumusnya adalah 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Maka 180 derajat, berapa tadi alfanya? Alfanya adalah 45 derajat. 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita kerjakan dulu. Oh sorry, ini bukan X2, tapi kita tetap ambil 3X2 ya. Di sini tulis 3X2. 3X2. Oh, sorry. Ini rumus, berarti di sini 3X2. Oke. 3X2 sama dengan. Nah, ini kita kerjakan dulu. Berarti 3X2 sama dengan 180 kurang 45. 10 kurang 55, ini tinggal 7, 7 kurang 4, 3. 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti biar tinggal X2 bagi 3, bagi 3, bagi 3. Maka dapatlah penyelesaian yang kedua, X2 sama dengan 135 bagi 3, dapat 45 derajat tambah K kali 120 derajat. Nah, inilah penyelesaian umum yang kedua. Sekarang ketika kita sudah mendapatkan penyelesaian umum, kita tinggal mencari nilainya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari nilainya? Kita tinggal mensubstitusi nilai K. Maka kita tulis untuk nilai K itu nanti adalah elemen bilangan bulat ya. Kita mulai dari 0 misalnya. Untuk K sama dengan 0. Kita ambil X1. X1-nya tadi adalah 15 derajat tambah K kali 120 derajat. Atau X2-nya adalah 45 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, kita gantikan untuk K-nya sama dengan 0. Maka X1 di sini 15 derajat tambah 0
kali 120 derajat. Maka hasilnya X1 di sini adalah 15 derajat. Apakah ini memenuhi? Ya, memenuhi karena batasnya diminta dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kita kerjakan tuh X2. X2-nya adalah 45 derajat tambah K-nya 0 kali 120 derajat. Maka X2 di sini adalah 45 derajat. Apakah ini memenuhi? Iya, ini ikut memenuhi karena ada di antara 0 sampai 180. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 1. Maka X1 langsung saja Miss tuliskan. X1-nya adalah 15 derajat tambah ini K1, 1 kali 120 derajat. Maka hasilnya adalah 135 derajat. Apakah ini memenuhi? Ya, ini memenuhi. Sekarang kita cari untuk X2. X2 sama dengan ini 45 derajat tambah K-nya 1 kali 120 derajat. Hasilnya ini adalah 165 derajat. Apakah ini ikut? Iya, ini masih ikut. Nah, karena masih ikut, kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Kita tes apakah kita berhasil dapatkan nilainya atau enggak. Maka X2, ini X1. X1 sama dengan 15 derajat tambah ini 2 kali 120 kan sudah 240. Nah, ini 240 ditambah dengan 15 sudah lebih dari 180. Batasnya sampai 180. Maka ini tidak memenuhi. Kita cek di sini untuk X2 yang di sini. 45 derajat tambah K2 kali 120 240. Ini juga sudah memenuhi kapasitas. Maka ini nanti tidak memenuhi. Tanpa perlu kita hitung dia sudah tidak memenuhi. Maka kita sudah dapatkan himpunan penyelesaian dari permasalahan yang diminta. Kita tinggal tuliskan nilai-nilai yang memenuhi. Yang mana saja? 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 165 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari permasalahan itu adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih.